Shalom, selamat malam bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat bertemu kembali dalam ibadah Lentera Malam episode Rabu 6 April 2022. Kita bersyukur di tengah berbagai kesibukan kita, di tengah berbagai aktivitas kita, bahkan kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami dalam kehidupan kita, kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan boleh terus kita rasakan. Dan kita bersyukur juga pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara kekasih kita, Fitriani Bate Bandera, dengan tema memberi dalam kekurangan. Selamat malam Kak. Apa kabar? Ya, kita bersyukur juga pada malam hari ini kita bersama dengan adik-adik terkasih kita dari Rembang Katapi. Selamat malam adik-adik. Ya, senang boleh berjumpa pada malam hari ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao menyampaikan kepada kita semua yang rindu untuk didukung dalam doa pada ibadah saat ini, boleh mengirimkan pokok doanya dalam kolom live chat pada saat ini atau melalui hotline Solideo Rantepao di 0822 1913. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Untuk pujian kita bersama-sama mendengarkan pujian seperti yang kau ingini yang akan dibawakan oleh Clarice Delova Palimbong Paseru dan pianis Maria Yolite Bogar. Dengan darah yang mahal.
Kombongan masalo na buang matua. Totemo lata bahasa sia lata nanungan tu kada na puang. Dolo-doma itu may komita palaku pak tunduan lan kapasambayangan ta masambayang. Kito letukku menolo mati kalemi o puang ambe mamaselan kadatuan surga. Tu puang na banang penangki sia puang na batang kaleki. Tu puang tontong ungkamasaikan saya lako at totemo. Makure sumanga akan mapole paraya mati kalemi o puang. Belan na at totemo mi pasirempun kan lante banua kabusungan mi. Laun nangkaran mi temisa pasanan ki. Ulendui kamenomban tumarasan ki panaata. Totemo o puang laki basa siya laki nanungan tukada madatummi. Pasak kemokan bengkan kakinaan. Lako kami mintu taumi o puang tulawar hangi te kadammi. La biraka te taumi tulami pake lo namboran ni. Denau pak namadin mak kada-kada situru lalan pak purayan mi. Sangam mi tontong dipudi. Pasak kemokan o puang belan nasak ka sadia mokan la urhangi komi. Lasangan na puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Lentera Malam dimanapun kita berada pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya telah memilih dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Kumua laabiran kita umpadao palata dibandingkan ke kita umpadiong umpatada palaata. Misa akada tu nenne ebang napaulelean tomatuanta lako kita ba tumaadin biasa bang tapaulelean lako anak ampota. Kumua iya ke malomo bang tu penaanta mamengan nenne ebang ki mamengan nenne edu kabang lolong susi uai tu pak kamasen na puang lako kaleta. Memberi adalah warisan kepada anak-anak. Merupakan suatu warisan bagi anak cucu. Bahwa anak-anak yang terbiasa melihat orang tuanya memberi, maka anak-anak tersebut juga akan terbiasa untuk melakukannya. Belajar memberi, maka kita semakin terbiasa untuk menerima berkat dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Pertanyaannya saudara-saudara, dalam keadaan seperti apa kadangkala kita mau memberi? Tentu yang paling umum dalam kehidupan kita ialah ketika kita dalam keadaan berkecukupan. La abiraka ke dikua kumua kala abian ki.
Sehingga kadang kita mengatakan, mari kita memberikannya kepada orang lain, kita membagikannya. Masanang bangki laum pabengan tu apanta. Malom mo bang tu pudukta siapa na anta mamengan. Lalu bagaimana ketika kita sedang tidak berkecukupan? Ketika keadaan kita sedang dalam kekurangan. Kumua inde elata pakena sola anak ampota ta esyana laganna. Masihkah kita mampu atau masihkah dengan gampangnya kita rela untuk berbagi kepada orang lain? Malom mo aduka siapa raka tulimanta tupudukta penantas lamamengan. Apalagi kedikua kumua lamamengan ki lakoto senga. Kumua latapak bengan na kita tanggan na agan na. Belan na dikua kumua inde kita ta eta siganaran. Ya poleo pikela di bengan nila ko tahu. Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini, kita akan belajar dari sosok seorang janda miskin yang mampu memberi dalam kekurangannya. Pada suatu kali, Yesus sedang duduk menghadap peti persembahan di bait Allah untuk memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalamnya. Ada banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Lalu datanglah juga seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu nilai yang paling terkecil. Andainya saudara-saudara bahwa Yesus tidak tertarik pada pemberian orang kaya yang besar jumlahnya pada saat itu, melainkan justru pada persembahan janda miskin yang hanya memberikan 2 peser itu. Ia malah memanggil murid-muridnya untuk memperhatikan pemberian janda miskin saat itu. Ia berkata kepada para murid bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan pada saat itu. Alasannya karena mereka memberi dari kelimpahan mereka, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya ia berikan. Dalam hal ini saudara-saudara, sangat nyata bahwa Tuhan bukan melihat hal yang lahiriah saja, tetapi ia melihat hati kita. Kendati pun janda itu memberikan uang yang sedikit, tetapi ia memberikan dengan cinta yang sangat besar. Janda miskin itu hidup dalam kekurangannya, tetapi ia mau memberikan untuk Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ia memberikan seluruh nafkahnya dengan penuh sukacita. Tuhan bukan melihat berapa banyak uang yang diberikan sebagai persembahan, tetapi berapa banyak yang tertinggal di hati kita. Orang-orang yang memberikan dengan mudah dari apa yang dapat mereka sisihkan, sementara mereka masih memiliki banyak uang yang tersisa pada mereka. Dan karena masih banyak, hati mereka melekat bahkan bersandar pada harta yang mereka miliki. Sedangkan janda miskin itu memberikan semuanya dan selanjutnya ia hidup bersandar secara penuh kepada Tuhan. Tae mo natangaran ni apala na pake masiang na duang bongi na sa ilakona. Belan na tuutun lako mo iya puang matua tu katuan na. Nasorongan lako puang matua kumua tae ranala sa abiangan ni puang tu katuan na. Tuhan bukan menginginkan jumlah yang kita berikan. Ia menginginkan hati kita dan seluruh keberadaan hidup kita. Ia tidak pernah berkekurangan saudara-saudara. Karena dia adalah Tuhan, pemilik hidup dan kehidupan kita. Langit dan bumi dan segala isinya adalah kepunyaannya. Bahkan diri kita sendiri pun adalah milik Tuhan. Sehingga sebagai umat yang diciptakan oleh Tuhan bahkan ditebus olehnya. Dia mau agar kita penuh dengan kasih, senantiasa bersyukur,
dengan penuh sukacita mempersembahkan kehidupan kita kepadanya dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, memberi tidak akan menjadikan kita miskin. Sebaliknya, orang yang terbiasa memberi akan terbiasa juga menerima. Kisah janda miskin pada saat ini menjadi teladan yang begitu luar biasa bagi kita, bahwa mungkin selama ini kita masih susah untuk bersyukur kepada Tuhan melalui sesama kita yang membutuhkan. La abira kakek di gua kumua rampo itu toma susah lako kaleta malaku mbak tu di kuala rampo mangindan biasa mentiro lindoki lompa bengan itu apanta iya kita tiro madiong itu tahu orang poiki mui anna ma atombon mui anna buda tu apanta apa yan na ke ditiro madiongi tu me tahu biasa di kuah kumua tae bang apa inde marangke duka apa iya ke di kuah kumua den ditiro tu tahu maleke ki umbengan nih biasa tae panama laku tapadoloi mi umbengan itu apa belanna di kuah kumua iya rila bisa la diharap to lakona iya ri bisa la umbantu-bantu ki dan lain sebagainya. Kadang kita mau memberi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Mentiro lindo ki. Tahu ditandai pi, sia tahu lah di kasaroi pi. Tamane malommo lama mengan lako padanta. Tanpa kita menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya mau memakai kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang dalam segala kesusahan yang mereka alami, dalam pergumulan kehidupan mereka, dalam pergumulan ekonomi, sakit penyakit, pergumulan soal makan dan minum untuk menyambung kehidupan dan lain sebagainya. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di antara kita tidak semuanya memiliki kehidupan yang sama. Tidak semua di antara kita adalah orang kaya yang berkelimpahan harta dan uang. Namun kita percaya bahwa walaupun kita tidak berkelimpahan harta, namun kita kaya dalam ketaatan, kita kaya dalam kasih, dalam belas kasihan terhadap sesama kita kaya dalam iman kepada Tuhan. Bahwa kita masih semangat untuk terus berbagi di tengah-tengah pelayanan kita dalam persekutuan kita. Sebab Tuhan sendiri lebih dulu berkorban bagi kita, memberi teladan bagi kita. Ia mau berkorban, memberikan dirinya untuk kita manusia yang berdosa. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya? Memberi tidak selamanya fokus pada materi, melainkan seluruh yang kita miliki, yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita pakai di tengah-tengah kehidupan ini. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah ketika kita berkecukupan saja, lalu kita mau bersyukur, memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan? Apakah hanya ketika dalam keadaan baik-baik saja? Ataukah benar bahwa kita mampu untuk memberi walaupun keberadaan kehidupan kita serba terbatas? Dalam segala keterpurukan yang kita miliki, kumua tangsi ganaran tu apalah dipakai, kumua nenek ikilan agan kamasusan, tetapi rasa syukur kita masih menggebu-gebu untuk memberi. Seperti seorang janda miskin yang memberikan satu-satunya apa yang ia miliki. Namun toh ia tidak tanggung-tanggung saudara-saudara untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Misari tu apa na ampui, misa aliumora tu apa diokalena, napatama pisan ni pun di persembahan. Suatu tindakan yang begitu bermakna bahwa ia mau mempertaruhkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, seluruh keberadaannya di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupannya. Tak isyaraka nama lommo dio bang ripudukta kemamengan ki annalan penaanta maanukunuku ki. Jadi percuma saja di hadapan Tuhan jika kita memberi hanya berdasarkan pada jumlah yang kelihatan saja, namun hati kita jauh dari kata tulus,
Kumua belanna la tapak pentiroan rila koto senga. Anta morai usorong pemala si makamban-kamban bukuna. Paling parahnya lagi jika kita sudah berkelimpahan. Namun kita masih enggan, kita masih sulit untuk memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita rela untuk terus memberi, maka kita tidak akan pernah berkekurangan. Karena itu dalam segala situasi apapun yang kita alami, jangan pernah untuk jemu-jemu berbagi berkat bagi sesama kita, terlebih kepada Tuhan, bersyukur kepadanya. Jangan tunggu kaya baru mau memberi, takutnya kita tidak kaya-kaya nantinya. Iya, ungkapan dari Jonathan Manulang. Jadi bagi kita sekalian, selagi ada kesempatan, mari kita memberi dengan tulus hati, supaya pemberian kita juga akan menjadi berkat dan dinikmati oleh setiap orang yang membutuhkan. Terpujilah Tuhan, kiranya Roh Kudus mampukan kita semua untuk melakukan firman-Nya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada malam hari ini, yang boleh terus mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita boleh terus menjadi orang-orang yang senantiasa memberi kepada sesama kita, menolong orang-orang yang membutuhkan tanpa harus memandang status mereka, dan jangan pernah takut untuk merasa bahwa kita akan kekurangan, karena Yesus selalu ada dan terus menolong kita dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini, kembali kami mengingatkan bagi kita semua yang rindu untuk didukung dalam doa, boleh mengirimkan pokok doanya melalui live chat pada saat ini, atau melalui hotline Solidio Rantepao di 0822 1913. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Pastor George Tangjong, 5 roti dan 2 ikan. Was on his way to school. He heard a crowd of people laughing, and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom.
lunchbox and the little that he had. He wasn't sure what good it do. There were thousands to be found, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do indeed as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to fill them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. Every single tear I cry is a diamond in his hands, and every door that slams in my face I will cover up in prayer. So I give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do indeed as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do indeed as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan satu dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit dan masa pemulihan. Saudara kekasih kita Ebi yang dirawat di rumah, Oktaviani dalam masa pemulihan di Makassar, Rion Bate Bandera dalam pemulihan di rumah, Elvis Agian di rumah, Deborah dalam penyembuhan penyakit kanker payudara, Margareta Pakambanan di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Dan juga kita bersyukur bersama saudara kekasih kita Rivi, Frederika, dan Patricia atas pertambahan usia pada tanggal 4 April, dan juga Pasca Edward Dawenan pada tanggal 5 April. Juga kita berdoa untuk rencana pelaksanaan retreat katekisasi pada tanggal 8 sampai 10 April, ya, peserta katekisasi Jemaat Rantepao. Dan juga
Kita berdoa untuk saudara kekasih kita Gracia Violeta dalam persiapan tes masuk PTN 2022 di Jakarta, persiapan anak-anak untuk masuk perguruan tinggi, dan juga kita menopang dalam doa keluarga yang berduka cita, keluarga dari Nenek Chelsea. Juga kita mendukung ibadah emeritasi pada hari Minggu 10 April yang akan datang. Juga untuk orang tua kekasih kita, Bapak Andarias Tambing dan Ibu kekasih di masa tua di Banjarbaru, semoga tetap diberikan kesehatan yang baik. Dan juga kita selalu berdoa bagi semua lansia dimanapun berada dalam masa tua mereka. Dan persiapan Jambore Nasional, Sekolah Minggu Gereja Toraja, dan Praya PPGT. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tiada henti-hentinya ya Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu, mensyukuri segala keberadaan kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Berbagai macam peristiwa yang boleh kami alami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Sungguh kami mengakui, sungguh kami percaya bahwa pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena tuntunan kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami alami melalui ibadah lentera malam pada saat ini. Kau berkati persekutuan kami Tuhan, sehingga boleh menjadi persekutuan yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui persekutuan ini iman kami terus bertumbuh, dari hari ke hari kami semakin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk sungguh-sungguh memahami, bahkan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari sebagai umat-Mu. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan pakai dalam tugas pelayanan pada malam hari ini. Terlebih ya Tuhan bagi anak-anak kekasih yang boleh memberi diri melalui talenta yang Tuhan karuniakan, boleh memimpin puji-pujian bagi kami semua. Kiranya pelayanan kami pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan semua kru yang boleh terlibat, terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Berkati kami di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua umat-Mu yang dengan setia mengikuti ibadah ini. Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Diberkatilah dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam tugas pekerjaan yang Tuhan karuniakan, bahkan dalam pelayanan setiap hari. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kehidupan kami semua. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang membawa keberadaan beberapa saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau berkenan memberkati mereka. Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan, iman pengharapan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam pergumulan sakit penyakit ini Tuhan, mereka tetap setia berpengharapan kepada Tuhan. Mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan terus mengasihi mereka. Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Mu melalui perawatan yang mereka terima dari para medis, dari keluarga, melalui obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Kiranya semua menjadi cara Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu. Mereka boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Juga ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kedua, untuk ketiga saudara kekasih kami yang boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Kau karuniakan bagi saudara-saudara kekasih kami. Bahkan mungkin masih ada di antara saudara-saudara kekasih kami yang lain yang tidak sempat kami ketahui pada saat ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sungguh nyata bagi kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini. Biarlah Tuhan hikmat daripada Tuhan juga semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap pelayanan kami Tuhan, secara khusus rencana pelaksanaan retreat katekisasi, juga
ibadah emeritasi pada hari Minggu yang akan datang, juga persiapan Jambore Nasional SMGT dan Peraya PPGT. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami serahkan setiap kegiatan ini, mampukan semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui setiap kegiatan ini, iman kami sebagai anak-anak Tuhan terus bertumbuh, semakin mencintai Tuhan, bahkan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami ini. Kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami Tuhan, yang saat ini mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, melanjutkan pendidikan mereka. Engkau berikan mereka hikmat ketekunan, sehingga mereka senantiasa mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab mereka, mempersiapkan diri mereka dengan baik demi untuk kelanjutan studi mereka. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami menopang dalam doa saudara kekasih kami, keluarga dari Nenek Chelsea yang saat ini dalam pergumulan duka cita, kehilangan orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Namun kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau sumber kekuatan yang sejati, penghiburan yang sejati bagi setiap umat yang bersandar kepadamu. Berkati kehidupan mereka, kuatkan iman mereka, bahwa dalam duka cita yang mereka alami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa di sorga, orang tua kekasih kami Bapak Andarias Tambing bersama dengan Ibu kekasih, dan juga semua lansia, dimanapun keberadaan mereka, Tuhan berkati dalam menjalani masa tua, masa-masa yang indah, di mana mereka boleh menikmati kasih Tuhan melalui anak cucu yang Tuhan karuniakan. Berkati kehidupan mereka sehingga terus menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai, senantiasa boleh menjadi saksi Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami sepanjang malam ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, memberkati kehidupan kami semua. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, namun kami sungguh percaya bahwa kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Bapa di sorga, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah lentera malam kita pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga sampai pada saat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Fitri yang boleh memimpin kita dalam sharing pada saat ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman adik terkasih dari Rembang Katapi yang boleh memimpin kita dalam puji-pujian pada malam hari ini. Dan untuk semua teman-teman tim multimedia yang boleh memfasilitasi ibadah kita pada malam hari ini. Dan saat ini saya akan menyapa kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh mengikuti ibadah lentera malam pada saat ini. Selamat malam kepada kita semua, Martina sampai Kombang, Martin Patandianan, Damari Serangan, Bertin Gasong, Nita Pasanda, Herman Palangan, Julise Napi Tupulu, Hermin Bane Parimpung, Marlebo, Markus Tanga Salubongga, Esri Pangale, Yetrifani Sambalangi, Nani Wijayanti, Yudi Antang, Epertando, Kristina Kadang, Freddy Balapadang, Martin Beteng, Esra Jenny, Agustinus Tambing, Esther Parimpung, Alexander Payung, Asiana, Margareta Panggalo, Justin Sampe, dan Delvianto Parerung. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ibadah lentera malam pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada saat ini untuk menutup ibadah kita mendengarkan pujian Betapa Hatiku akan dibawakan oleh Alexandra Manda Talebong.
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti